Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak yang ada soal nominasi ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dengan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember.
Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak ya, Pak, ada soal nominasi. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu
muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih, Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dengan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun
bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak ya, ada soal nominasi ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dengan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata.
OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak yang ada soal nominasi ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup pun korup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber daya alam. Gitu. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember,
Wakil Ketua DPP PSI, Adi Budiman, mengatakan bahwa publikasi ini cermin dan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.
Selain Asad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Gwiria Teodoro Obiang Nguema Basogo berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak yang ada soal nominasi ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu, ada tanggapan orang itu Pak? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin,
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak ya, Pak, ada soal nominasi ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu, Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi
pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Ini Pak yang apa ada soal nominasi Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup mengkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dengan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak yang ada soal nominasi. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang tinggi pada Jokowi sampai akhir masa jabatan. Adapun Jokowi sendiri juga sudah memberi respons terkait rilisan tersebut. Ia mengatakan hal itu bagian dari upaya framing jahat terhadap dirinya. Jokowi pun meminta agar penilaian tersebut bisa dibuktikan. Selain Jokowi, OCCRP juga menempatkan sejumlah tokoh dunia dalam daftar pemimpin terkorup. Tokoh teratas adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan
pada awal Desember. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru saja menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Hal ini menuai perbincangan publik. Lantas, apakah itu OCCRP? OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Organisasi nirlaba ini berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata. OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu pada 2007 silam. Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar penghargaan sejak 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP juga turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima dalam tanda kutip adalah penghargaan. Sejumlah tokoh dunia pun telah dinobatkan sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Di antaranya Jaksa Agung Guatemala, Maria Consuelo Porras, pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, hingga Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Publikasi dari lembaga dan pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam daftar pemimpin paling korup di dunia tengah jadi perbincangan. Berespons hal ini, Jokowi sendiri menilai bahwa publikasi tersebut bagian dari fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk dirinya. Ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember, Jokowi lantas balik bertanya mengenai bukti yang membuat dirinya disebut sebagai pemimpin terkorup. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa belakangan ini banyak sekali tuduhan tak berdasar yang dialamatkan padanya. Disinggung mengenai muatan politis terkait rilis ini, Jokowi justru meminta awak media untuk bertanya pada pihak yang melempar isu. Dikatakan oleh Jokowi bahwa siapapun bisa memakai cara apapun untuk menuduh dirinya. Adapun dalam daftar tersebut, Jokowi bersanding dengan sejumlah nama pemimpin atau mantan pemimpin dunia lainnya. Sosok yang jadi Person of the Year dalam kategori terkorup adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru saja digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham pada awal Desember 2024. Seorang juri nominasi ini yakni Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal. Assad dinilai telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah. Selain Assad, OCCRP juga memberikan penghargaan khusus pada Presiden Guinea, Teodoro Obiang Nguema Basogo, berupa penghargaan non-prestasi seumur hidup. Hal ini imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negaranya yang membuat masyarakatnya menderita di bawah garis kemiskinan. Pemimpin lainnya yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini Pak ya, ada soal nominasi. Ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi?
Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Yes, pun. Rilis daftar pemimpin terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang turut memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditanggapi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Melalui keterangan tertulis pada Selasa 31 Desember, Wakil Ketua DPP PSI Adi Budiman mengatakan bahwa publikasi ini cermin dan suara dari barisan sakit hati saat pemilihan presiden atau pilpres. Adi mengatakan ada pihak yang melakukan mobilisasi suara saat OCCRP membuka polling nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu. Menurutnya, secara metodologis publikasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Adi menegaskan bahwa Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Untuk itu, Adi meminta OCCRP untuk mencermati tingkat kepercayaan